Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Setia Nugroho dengan NIM 2305033048 dari kelas D1 PTE Angkatan 2023. Di sini saya akan mewiring sebuah rangkaian start delta otomatis, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang mana diampu oleh Bapak Insinyur Alexandria Jaya Wardana. Oke, baik. Kita langsung saja memulai. Jadi kita akan merangkai start delta otomatis dengan ketentuan lampu indikator 3 fasa RST, OL, start, dan delta. Oke, langsung saja kita rangkai. Oke, kita rangkai kendali terlebih dahulu. Kita ambil salah satu fase untuk tegangan di sistem rangkaian kendalinya. Kita ambil R. Ini kita kecilkan dulu. Jadi dari R atau sumber ini kita masukkan ke MCB. Oke, terus dari MCB keluarannya itu masuk pada OL atau overload. Oke, masuk di OL. Nah, kemudian di OL ini ada dua, ada NO dan NC. Untuk NC-nya itu kontak 9596, untuk NO-nya 9798. Kita ambil yang kotak NC-nya 9596. Ini. Nah, ini ke tombol emergency. Lalu dari tombol emergency ke tombol off. Lalu dari tombol off ini ke tombol on. Oke. Nah, setelah tombol on, nah seperti biasa KM1 kita jadikan main. Oke, jadi langsung saja output dari on ini kita kasih ke KM1. Oke, di KM1. Lalu karena ini otomatis, nah selain di coil KM1, kita masukkan juga di coil timer. Seperti ini, kita masukkan di coil timer. Nah, selain kita pakai timer yang 1 2 sama aja sih, kita pakai yang satu aja yang dekat di gambarnya. Nah, oke, ke timer. Lalu seperti biasa, jangan lupa untuk dikasih pengunci. Oke, pengunci karena mainnya dari KM1, kita ambil pengunci ke KM1. Kita kunci dari sini seperti ini. Kunci ini biasanya kita pakai dengan nomor 1314 ya di realnya. Oke, setelah di coil sini, nah output dari sini kita masukkan ke kontak dari timer 1. Oke. Jadi ini kita bisa bisa pakai 2 ya, bisa 134 ataupun 856. Oke, lanjut setelah ini. Nah, ini kan kalau untuk start delta. Nah, untuk kontak NC seperti biasa. Untuk yang pertama kita jadikan start. Nah, startnya kita karena tadi udah yang KM3 sebagai start, kita sekarang KM2 sebagai start. Nah, seperti biasa untuk pengaman ya, sebelum masuk di KM2, kita masukkan ke KM3 dulu sebagai pengaman. Ini beda aja biar. Oke, kalau untuk timer yang digunakan pada pada rangkaian kendali start delta ini bebas ya, bisa kita pakai H3PA atau
TPNH. Tapi ini kita anu aja yang 3BA. Nah, ini jadi ada dua. Oke. Setelah ke KM, bukan KM2 ya. Ini harusnya ke KM2 soalnya ini untuk start. Maaf. Jadi ini kita sambungkan ke KM2. Oke, kita sambungkan ke KM2. Nah, kita sambungkan ke KM2. Lanjut, kita ke delta. Nah, kalau delta cukup begini saja. Karena ini langsung mengunci, jadi kita tidak perlu pengunci seperti jogging tadi. Ini tidak membalik ya. Jadi kita cukup seperti ini. Nah, seperti biasa sebelum ke KM3, kita masukkan ke KM2 dulu. Kontak dari KM2 sebagai interlock atau pengaman. Ya. Oke, simpel ya. Lanjut. Nah, ini kita langsung ke untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke lampu indikatornya. Oke, lampu indikatornya ini kita dari atas dulu. Kita dari RST. Ini dapat R. Terus T dapat T. S dapat S, terus T dapat T ya. T-nya mending merah. Nah, sebenarnya kan tadi diperlukan tombol indikator OL dan start delta. Oke, OL seperti biasa OL kita ambilkan dari kontak OL. Oke, setelah dari OL ada start deltanya. Nah, start delta cukup kita ambilkan dari kontak coil. Kontak lah. Kita ambilkan dari coil KM2 dan KM3. Oke, untuk start, karena kita tadi mengambil startnya itu KM2, kita ambil dari sini. Ini bisa. KM2. Nah, lanjut kita ke KM3. Nah, KM3 kan sebagai delta. Kita tarik sini. Oke, cukup. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita tinggal kasih kabel netral untuk indikatornya, RST, terus lampu OL, terus lampu start delta, dan KM1, KM2, KM3, dan T1. Nah, kita sambungkan di sini. Oke, kita sambung sini, lalu kita ambilkan sumber. Netral sumber ya. Oke, nah untuk rangkaian kendali ini sudah jadi seperti ini ya, dengan rangkaian start delta otomatis, dengan lampu indikator RST, OL, start, dan delta. Selanjutnya seperti bisa kita langsung ke rangkaian powernya. Rangkaian powernya kita ambil merah saja. R, jadi dari sumber 3 pas, kita masuk ke NFB. Terus dari NFB kita masuk ke MCB 3 pas.
Oke, lanjut dari MCB 3 pas ini masuk ke kontak utama KM1. Nama ini set. Lalu ini juga jangan lupa kontak utama. Oke, kita sambungkan ya RST MCB 3 pas masuk di kontak utama KM1. Nah, KM1 ini sebagai main ya, jadi langsung kita sambungkan langsung ke OL seperti biasanya saja, seperti ini. Oke, nah lalu kita urutkan R-nya ini supaya enak nanti R-nya ini kan dari KM1 utama mainnya masuk ke kontak utama OL ya ini, terus ini kan sambungan R-nya masuk U, terus S-nya masuk V, ini masuk W. Oke, selanjutnya untuk sambungan simbolnya kira-kira KM2-nya tadi sebagai bintang, kita jumper aja. Kita jumper biasa. Ini. Nah, lalu yang ini juga kita jumper aja. Biasa ini. Oke, nah lalu ini kita cari warna lain. Nih. Ini kita urutkan aja biar enak. Ini dia R-nya sini paling bawah ya, biar agak rapi. Ini R. S. T. Udah urut ya berarti ini U, V, W. Oke, lanjut kita urutkan ke sininya ya. Nah, ini kan dapat U. U itu bisa nyambung ke Z. Oke, untuk delta dia nyambung ke Z. Kita sambungkan ke Z. Ini ambil sini. Ini sudah ambilnya ke Z. Terus U. Ini terus kita turun V. Ini V. V itu masuknya ke X. Jadi sisanya ini yaitu W. W itu ke Y. Nah, cukup. Nah, ini untuk serangkaian utamanya seperti ini. Oke, untuk prinsip kerjanya ya, kita jelaskan. Pertama, ketika MCB ditekan, kita urutkan dari sini, maka arus tegangan atau akan mengalir ke sini dan berhenti di on. Nah, on. Nah, ketika on ini ditekan, nah ini menyuplai coil dari KM1 dan timer 1. Jadi untuk KM1 ini fungsinya untuk main, jadi nanti ini langsung mengontak, hidup, dan KM1 sebagai pengunci di sini juga akan mengontak, dia akan mengunci, jadi ketika on-nya ini dilepas, ini masih akan teraliri tegangan. Nah, lanjut. Nah, misal ini timernya sudah kita set sekitar 2 menit untuk start. Jadi ini ke sini, jadi ketika 2 menit, nah ini akan teraliri dulu, ketika dia akan start dulu. Jadi NC timer 1 ini akan hidup dulu. Ya, dia akan start dulu KM2 ini, dan jadi akan hidup start dulu selama 2 menit. Lalu ketika sudah mencapai 2 menit, nah yang awalnya NO ini akan menjadi NC. Yang awalnya NC akan menjadi NO. Jadi ini akan membuka dan yang ini akan menutup. Nah, ketika proses menutup ini menutup, nah setelah itu dia akan mengunci seperti ini sampai sumber tegangannya itu dilepas atau tombol off-nya itu ditekan. Jadi ini akan kan ini awalnya membuka, ini akan menutup.
terus mengalir lewat sini dan menyuplai dari KM3-nya. Nah, KM3-nya sebagai deltanya. Jadi ketika start itu nanti jadi KM1 dan KM2-nya yang hidup, lalu ketika delta KM1 dan KM3-nya yang hidup. Nah, ini bergantian di sini, lalu untuk men-stopnya yaitu kita menekan tombol off yang ada di sini. Nanti ketika ini di stop, nah otomatis tidak ada tegangan ini di sini. Lalu penguncinya ini, lalu coilnya ini tidak tersuplai, maka ininya membuka dan semuanya menjadi tidak tersuplai. Oke, untuk startnya, untuk start berarti kita ambil dari kontak dari coil, kita ambil langsung dari coil ya, ini ya untuk tegangan buat start di lampu indikator start. Untuk delta kita juga ambil dari coilnya, dari KM3-nya itu. Dan untuk ketika terjadi nanti di sini ada beban lebih, nah ini OL-nya akan beraksi. Nah, yang NO akan jadi NC, yang NC akan jadi NO, lalu menghidupkan lampu indikator OL dan mematikan sistem. Nah, mungkin ini lampu indikator RST segitu aja untuk indikator bahwa tegangan RST sudah tersedia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.